Senang sehat semuanya? Teman-teman kita apakah ada yang tidak hadir ya? Nah, mungkin kalian tahu siapa yang tidak hadir dan kenapa alasannya teman kalian tidak hadir. Oh, silakan dipimpin pembacaan doanya. Siap. Berdoa dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga setelah membaca doa kita bisa Hadir. rasa Prasetyo. Hadir. Baik, jadi semuanya hadir ya. Hebat. Aplaus buat kalian semua. Ya, semoga kalian semakin hari semakin terus semangat karena sudah kelas 12 kan, sudah mau ujian akhir. Jadi pembelajaran harus rajin hadir ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang manajemen pemasaran di mapel kewirausahaan. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, mungkin masih ada yang ingat ya. Kita kilas balik ya. Kan kita sedang belajar kewirausahaan nih, kita masuk ke bab berikutnya yaitu tentang manajemen pemasaran produk. Itu bisa menjadi manfaat buat orang banyak, yaitu kewirausahaan. Pengen nggak jadi seorang wirausahawan? Pengen ya, supaya kita itu bisa mandiri, bisa menjadi bos buat usaha kita sendiri. Oke? Nah, sekarang ya, untuk menjadi seorang wirausaha yang baik, kita harus punya karakter ya. Kita harus punya karakter agar usaha kita lancar, bisa berhasil dan sukses. Apakah ada yang masih ingat karakter seorang wirausahawan itu apa? Oke, baik, Ezi, silakan. Itu karakteristik wirausaha yang baik, yaitu kita harus memiliki sifat yang jujur. Ya, Yang kedua, sifat tanpa menyerah. betul. Yang keempat, punya kreativitas tanpa batas. Terus sama sikap disiplin. Terus sama punya orientasi masa depan. Sip. Nah, itu karakter seorang wirausaha. Jadi nggak gagal sekali kita manyun, gagal sekali kita udah putus asa, ya. Itu berarti kita tidak punya karakter wirausaha yang kerja keras, ya. Nah, nggak ada temennya nggak mau jalan, ya. Berarti kita nggak punya karakter wirausaha mandiri, ya. Permodalan kita habis, kita putus asa. Berarti kita nggak pantang menyerah, ya. Padahal seorang wirausaha itu kan nggak harus dari modalnya sendiri ya. Nah, itulah makanya dia perlu bekerja sama ya. Itu adalah karakteristik wirausaha. Nah, itu kilas balik kita untuk kewirausahaan. Sekarang kita masuk ke pelajaran di bab berikutnya, yaitu materi kita tentang manajemen pemasaran. Seorang wirausahawan itu dia membuat produk kan, ya, baik produknya bentuknya jasa, ya, ataupun barang jadi. Kalau produknya mau dikenal, dia harus memasarkan produk tersebut kan. Nah, pemasarannya bisa melalui apa saja? Silakan ketua kelas jawab. Bisa media sosial. Ya, Sama direct selling langsung. Iya. Nah, media sosial, oke, ya. Nah, itu pemasaran. Berarti penting sekali kita mempelajari tentang manajemen pemasaran agar kita tahu apa saja yang ada di dalam bagaimana cara memasarkan produk kita, ya. Sebelum kita buka selanjutnya, mungkin ada yang tahu, ya, apa sih pemasaran itu? Apa ya pemasaran itu? Silakan. Oh ya, boleh. Amin.
pemasaran salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ya, kegiatan ya, proses kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, itu menurut pendapat teman kalian. Sekarang kita buka ya slide kita tentang manajemen pemasaran. Nah, pemasaran atau dalam arti kata marketing, sering dengar kan bahasa-bahasa marketing gitu ya. Nah, itu dia berarti bekerja di bidang pemasaran. Jadi pengertian manajemen pemasaran itu sendiri merupakan analisis perencanaan. Jadi dia dari mulai merencanakan, kemudian implementasi, sampai dia melaksanakan, mengimplementasikan, melaksanakan, ya. Dan pengendalian atas program-program yang didesain. Pengendalian itu ada evaluasinya juga, ya. Ada umpan baliknya juga dari hasil pemasarannya itu. Nah, atas apa? Atas program-program yang sudah didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Jadi pertukarannya apa? Produk dengan uang, ya. Nah, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Mendapatkan keuntungan. Itu adalah tujuan dari perusahaan, ya. Apapun jenis usahanya, ya, besar atau kecil perusahaannya, tujuan akhir dari dia berusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Itu, ya. Apa fungsi dari manajemen pemasaran? Ya. Fungsi manajemen pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan dan mencapai kepuasan pelanggan. Ya. Nah. Oke. Nah, ini adalah fungsi manajemen pemasaran. Jadi serangkaian aktivitas apa aja Bu rangkaiannya? Ya, dari dia merencanakan sampai dia melakukan aktivitas itu, kemudian dia melayani. Melayaninya gimana? Kadang-kadang ada pelanggan yang tidak tertarik dengan produk kita, ya. Misalnya kamu menjual es krim. Oh, anak saya nggak suka stroberi. Sama kata ibu, ini kita punya kacang hijau juga loh. Terus di sini juga kita punya vanilla latte. Ini rasanya lebih lebih dominan ke anak-anak Bu. Nah, misalnya, aduh saya kalau ini gulanya terlalu manis, jadi saya nggak bisa. Bu, kita punya Bu yang untuk diet. Ya, jadi gulanya tidak terlalu banyak. Ya, nah jadi kita harus bisa melakukan negosiasi ya melalui pelayanan itu kepada calon pelanggan kita. Kenapa kita sebut calon pelanggan? Karena kita berharap konsumen tersebut bisa membeli kembali, datang kembali untuk membeli produk kita, sehingga dia menjadi pelanggan. Ya, nah ini bagian dari rangkaian fungsi dari manajemen pemasaran. Ya, apa saja yang ada di dalam secara keseluruhan yang ada di dalam fungsi pemasaran tersebut? Yang pertama adalah riset pasar. Apa ya riset pasar? Silakan, ada yang mau membaca? Sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu lihat kelihatannya kalian agak mulai lelah, ya. Karena mendengarkan materi gitu ya, tanya jawab. Kita ice breaking dulu gimana? Oke, kita ice breaking masih ingat yang pernah kita laksanakan seperti hari-hari biasa ya. Oke. Untuk bagian sana, kalau Ibu bilang A, berarti kamu berdiri, kamu semua berdiri, kamu pukul 2 kali meja.
Kalau ibu bilang B berarti di sini, kalau ibu bilang C berarti di sini. Dan semua gerakannya harus cepat berkesinambungan. Oke? Silakan semuanya berdiri. Lakukan SDK 2 kali pukulan. B, C, B, A, B, A, B, A, B, C. Oke, sekarang berbalik. Kamu menghadap ke temannya. Iya. Main pukul-pukulan kan. Atau kamu, Bagas bisa nih bareng sama Fajar. Situ ya ke situ. Nih, ini agak lega nih. Bagas. Enggak aja. Kamu siapa? Nah, kamu ketiga sana ya. Ya. Adi sama Fitri berdua. Oke, hadapan-hadapan. Lah, jangan. Itu bukan aku nggak diajak. Aku sama siapa? Nah, kamu bertiga sama Salsa. Harga jadi anak yatim. Ini udah kalau ngomong nggak? Gua bertiga. Oh. Nggak tahu. Ya, yes. Betul sama orang. Ya, siap. Enggak maksudnya itu. Siap berhadapan. Ayo tangkap. Kemudian kalau ibu bilang tekuk, tekuk, ya. Oke. Kalau ibu bilang tekuk, tekuk. Ya, kalau ibu bilang kawan berarti kamu harus ketemu kawan ya. Ini. Sini aja. Oke, siap. Tekuk. Tekuk. Bukan gue. Kawan kamu. Bukan meja. Jangan tanya dulu, jangan dulu. Nah, nanti kamu dulu. Oke, nah, siap. Kawan, kawan, tepuk. Kawan, kawan. Ya, ada kita buat kita gimana, ada yang biru-biru nggak dipukul? Mana nih? Kawan. Oh, dan kasar mainnya. Ya, oke ya, semangat lagi. Semangat lagi ya. Nanti kita akan praktek dan kita simulasi ya. Ada di bagian akhir dari slide kita. Kita masuk ke bagian perencanaan pemasaran. Ibu berharap dari kalian menonton video ini nanti kalian bisa mendapatkan gambaran promosi pada marketing itu seperti apa sih, enjoy-nya gitu ya. Kita mempelajari tentang marketing ini ya. Nah, bentar ya. Kalian simak videonya, kemudian nanti kita akan membahas ya terkait dengan video ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke? Silakan ya. Selanjutnya, pilih media sosial mana yang mau digunakan. Berdasarkan laporan digital 2020, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi media sosial yang paling aktif digunakan di Indonesia. Nah, keempat platform ini memiliki e-commerce yang baik tetapi dengan penjualan. Posting konten dengan konsisten 1 kali per hari. Di jam yang sama, misalkan jam 9 sampai 12 siang.
kamu juga bisa mencatat buat influencer buat masukin produk kamu. Jadi kalau sendiri juga beli produk kamu. Oh ya, jangan lupa minta rezepi kami di juga review dari pembeli produk kamu. Nah, ini dia strateginya. Strategi, apalagi promosi produk kamu. Oke, baiklah. Sudah sama-sama kita melihat video YouTube tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah video tersebut menarik? Ya, jadi di dalam video tersebut ada berbagai macam trik cara kita menawarkan produk kita ya. Selain dari marketing digital ya, dari teknologi, kalian juga bisa menawarkannya langsung ya kepada pelanggan atau konsumen kita. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil produk kami yang namanya Ras Wokbok ya, baru dibikin produknya. Ini terdiri dari komposisi yang lelehan coklat yang sudah tercampur dan sudah dipecahkan dari lelehan. Terus susu murni yang sudah dipecahkan itu dari kambing ya. Oh. Ketiga ini terbuat dari singkong yang dicampur sama coklat. Terus di sini keunggulannya cita rasa yang berlimpah, rasa singkong yang sangat gurih, gurih coklat yang bikin kamu jadi sapi. Berarti cocok untuk gimana aja nih? Iya, cocoknya kalau lagi berpergian, lagi main game, lagi ini. Lagi nonton bioskop bisa tuh. Ini juga boleh. Nggak boleh. 5.000 doang tuh. Ya, harganya Rp5.000 alias bonceng. Yo, murah gue capek Namanya di mana? Coba ini baru ada di warung-warung ya, belum ada di Alfamart. Harusnya ada di Alfamart dulu baru. Orang baru ini baru. Oh iya. dirilis. Sekian dari kamu ya. Aduh, terima kasih. Bu. Sabar. Ya, dari hasil presentasi ini mungkin ada kritik atau saran yang mau disampaikan, Rasanya silakan. apa kira-kira ada yang kurang atau gimana? Tadi rasanya ditambahin, jangan coklat doang. Satu orang harus Baru ada rasa coklat, keju, sama cappuccino, sama apa tuh? Apa? Baru itu doang sih. Anak kita Seharusnya kan tadi itu susu kambing, ada tempat nggak dong? itu cuma campuran dari ininya apa dari Bisa, coklatnya dicampur gitu. jadi diolah biasanya kan campur coklat Kalau udah coklat kan kambing gitu. kan susu bukan vanila doang ada yang susu Kenapa nggak susu biasa. sapi? Hah? Betul ada yang lagi susu kambing. Kenapa nggak beli dulu varian? Kalau gitu, mana kayaknya di sini beli. Wadi aja. Bisa. Kami pada kami datang tidak itu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Aku dari sana. Kalian dari kelompok 2 Tong mana lagi? mengenalkan suatu produk Yang jual.
original. Ini apa? Moisturizer. Iya. Untuk serum ada Kayak gini nih. Ya udah. Ini baca. Untuk manfaat serum nih. Di serum itu terdapat vitamin A, C, dan E. Nah, serum itu di serum membantu itu pencernaan, ruangan juga. Ini pengurus gua. Yang udah rasa tua boleh pakai. Guys, Oh itu ya. murah. Oke. Ini murah. dan serum ini ada juga serum ini cowok. Lana. Ini semua bisa dipakai untuk unisex loh. Itu nggak kelihatan itu gini loh. Nah, enak. Ya, lanjut. Susah. Bacanya gue susah bacanya. Ya silakan dilanjut. Apa lagi? Nah, ya. Lanjut. Ada yang kedua moisturizer. Ini membantu menjaga kulit dan terhindar dari dehidrasi. Kalau buat kena matahari aman nggak tuh? Aman banget, boleh. Dadakan tuh. Jadi buat itu kalau saya punya jauh itu itu main banget. Terbuat dari ini seramit. Ya kalau yang ini ada dari kandungannya ada A, C, dan E. Di sini ada Coba taruh di sini, Ya pakai mesin nggak bodoh banget tuh sih gimana tahu. kalau untuk harganya nih untuk harga. Ini cuma 175 satunya dan yang ini 445. Itu mahal. Lu bayangin, cuma 445.000 lu udah dapet yang kayak gini kan? 400. Gila. Bayangin, enggak Untuk Lu aja ya? Kemahalan kan pasarnya bukan buat lu pada. Iya, berarti masalahnya bukan buat lu. Berapa mili? Berapa mili? ini gratis bisa 300 mili. ini ya. Ya, pasarnya Ini untuk serum harganya dari 50.000. Nah, itu juga diskon lagi ya. Ya, nggak ada diskon, lanjut 35.000 harga terbaik. Kalau mau beli di mana itu? Lanjut di Alfa ada, di Indomaret ada, di Idolmart ada, semuanya ada. Shopee ada. Di Aul ada, di Info ada. Sikat sekarang yang mau beli. Murah. Info ada nggak, Bang? Hah? Banyak. Murah. Ada vakum nggak? Itu ada. Jadi bisa pakai. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ada campuran lidah buaya nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada, karena ini buat muka, bukan buat rambut. Enggak, itu bukan yang bagian lidah buaya, Ya. itu bukan lidah buaya, apa yang kandungan lidah buaya. Ada lagi masuk. Mohon maaf. Jasin, maaf. Yang biru. Ya, ada. Ya. Apa? Itu nggak ada kandungan lidah Nggak buaya. ada, kan beda lagi produknya. Itu kan udah dijelasin tadi. Ini mah. Tahu. nanti lagi. Enggak dong. Jangan saya Cuma 445 yang belum tahu gas. Ada ukuran. Makanya cobain dulu gas. Kalau ada yang bilang mahal berarti bukan targetnya ya. Biasanya Kinclong ya pakai ini. Ya kalau jadi kalau saya ada yang bilang mahal ya. Ada Bukan biasanya. kesehatan nggak? Hah? Begitu. Sehat banget. Ada kulitnya apa gitu? Iya, bisa mengubah air menjadi anggur. Ada. Udah. Ya, oke dari teman-teman ada sudah ya sudah ada pertanyaan. Apakah ada kritik atau saran yang membangun untuk produk ini? Terlalu mahal. Enggak dong. Targetnya bukan lu. Wahnya mas. Berapa maunya berapa? 35 sikat sekarang. 35 buset. Yang bawah 30. Ada. sebulan bisa itu. Yang bawah 30. Bayangin. Kalau tadi 400.000 nggak terlalu mahal. Targetnya bukan lu berarti. Sarannya rasa Kamila. Ah, enggak. Ada orang aja bukan utang. Di kalangan itu harga bahannya gitu. Ya berarti pasarnya bukan lu. Serum kan? Oke. Berarti ya target pasarnya ini menengah ke atas yang benar-benar membutuhkan skincare ini. Ya. Sabar nih, bukan kaum Jadi, sabar Sorry ya, bukan buat kamu mendang mending, sorry ya. Jadi kalau menggunakan skincare ini kira-kira berapa lama pemakaiannya bisa terlihat hasilnya? dua harinya bisa kelihatan. Nggak akan 2 hari, minimal seminggu kalau skincare tuh. Nggak, itu ya Aduh, penontonnya lebih tahu nih. Seminggu bisa.
Mau yang hilang ini. Mau yang meninggal mau siapa? Udah. Penting kita kasih gua. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada kita lah. Masih kurang ini. Udah. Belum mana plus? Baik, apakah sudah cukup dengan penjelasannya? Udah. Ya. Nah, kalau Ya, Bang, kita berikan aplaus buat kelompok 2. Sudah cukup, tidak ada kendala. Kira-kira di dalam penyampaian, misalnya ada terlalu lambat atau terlalu cepat, mungkin sudah pas. Nah, kemudian dalam pemberian tugas, ya, tugasnya apakah cukup dipahami dan bisa diikuti, ya. Jadi pemberian tugas ini adalah untuk menciptakan daya kreativitas dan inovasi dari diri kalian, ya, sehingga untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik, ya, dibutuhkan kemampuan untuk menciptakan sebuah produk yang create, kemudian menetapkan konsumen atau pasar yang akan kalian jadikan sasaran pemasaran, ya, kemudian menciptakan strategi pemasaran melalui bauran-bauran pemasaran yang sudah kalian pelajari, ya, konsep-konsep produknya agar produk tersebut bisa dinikmati oleh para konsumen, ya, pas untuk selera konsumen, dapat keuntungan dari penjualan produk kalian, ya, kemudian juga selain itu tepat sasaran, ya, dan konsumen kembali lagi membeli kepada kalian sehingga menjadi pelanggan tetap, ya. Nah, jadi maksud dan tujuan dari pembelajaran ini adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup, ya. Pembelajaran kita kali ini, ya, akan Ibu nilai. Jadi sejauh ini Ibu melihat penilaian terhadap kalian, ya. Tolong jangan bicara masing-masing dulu. Dari sekian peserta di sini kan ada penilaian, ya, di dalam proses KBM-nya apakah kalian aktif, kurang aktif. Jadi di sini akan Ibu nilai keaktivitasan kalian, ya, selama proses pembelajaran. Kemudian juga pada saat bekerja kelompok, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian ini karakternya, ya, saling menghargai, ya, bisa bekerja sama satu sama lain, kemudian mandiri, ya, lalu kreatif, kemudian sopan santun. Itu ketika dalam penyampaian pendapat, misalnya, ya, saran atau memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, ya. Nah, jadi penilaian ini nanti akan Ibu berikan kepada kalian sehingga kalian bisa mendapatkan hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa Ibu cukupkan pembelajaran kita kurang lebih 90 menit pada hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama proses pembelajaran, dan semoga yang disampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari di masa yang akan datang, dan menjadi seorang wirausahawan yang baik, yang sukses, yang lancar, dan mendapatkan keuntungan yang maksimal sesuai yang diharapkan, ya. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.